Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada pagi hari ini kalian semua tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada PJJ tanggal 2 September 2020. Oke, PJJ pada pagi hari ini kita akan membahas soal yang kemarin Bapak berikan, yaitu menghitung harga obat berdasarkan faktur asli. Nah, di sini akan Bapak jelaskan dan Bapak beri trik serta Bapak beri informasi untuk kalian bagaimana cara menghitung faktur yang benar. Intinya sebelum kita ke faktur, kalian harus paham dulu prinsipnya. Prinsipnya faktur itu harganya sudah termasuk PPN, apapun fakturnya. Jadi semua obat yang berbentuk faktur itu sudah termasuk PPN. Nah, ada PPN yang ditampilkan di faktur itu ditulis PPN, ada juga yang disembunyikan. Jadi tergantung yang PPF-nya, apakah form fakturnya itu menampilkan PPN atau disembunyikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke fakturnya. Nah, faktur pertama adalah ini. Ini adalah faktur dari inti. Nah, dari Inti Farma Tera Indonesia Semarang. Nah, di sini kita lihat dulu cara mengerjakan langsung ke bawah. Seret. Lihat totalnya. Kalau di sini tidak menyebutkan PPN, berarti harga yang ditampilkan di atas sudah termasuk PPN, bukan harga neto. Nah, caranya seperti itu. Nah, di sini kan tidak ditampilkan PPN. Berarti harga itu sudah termasuk PPN. Ini artinya fakturnya itu menyembunyikan PPN-nya, tapi sebetulnya sama. Ini sudah harga PPN. Nah, berarti harga satuan ini kita harus hati-hati. Kalau di bawah itu tidak ada PPN-nya, harga satuan di sini adalah harga neto plus PPN. Tapi kalau di sini nanti ada PPN, ini harga neto, belum PPN. Jadi hati-hati di situ. Nah, karena di sini PPN-nya sudah dimasukkan di harga ini, berarti harga ini adalah harga sudah PPN. Berarti saya fixin satu box 96.000. Kita isi di harga plus PPN 96.000. Kemudian Meloxicam 49, kita lihat harga satuannya saja biar nggak bingung, karena ini sama. Kenapa Pak melihat harga satuan? Karena kalau kalian melihat harga jumlah, kalian kalau ditanyakan harga per box itu kalian harus bagi ini dulu, pesannya tadi berapa box. Nah, jadi seperti itu. Makanya lebih baik kita lihat di harga ini saja. Nah, oke, kita sepakati seperti itu saja. Oke. Untuk Meloxicam 15 mili harganya 46.000. Meloxicam 46.000. Kemudian metil 16 harganya itu 103.500. 103.500. Kemudian metil 8 58.500. 58.500. Salbutamol 10.500. 10.500. Nah, harga HV-nya kita lihat. Nah, berarti kan langsung enak. Ini sudah termasuk PPN, berarti kalian nggak usah ngalihkan PPN. Nah, jadi harga sesuaikan. Ini ada kelompok A dan kelompok B. Nah, kemarin cara cepatnya untuk 17%, cara cepatnya kemarin adalah dikalikan
1,17 dikalikan 1,19. Ini cara cepatnya, dikalikan 1,21. Ya, diingat itu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, berarti otomatis harga HP adalah 96.000 dikali 1, berapa tadi, 17 dulu, kelompok A 1,17 berarti adalah 11232,0. Nah, untuk kelompok B kali 1,9 114.240. Kelompok C dikali 21 116,160. Nah, sama untuk yang ini. A, B, C. Lima empat tujuh empat kosong 53,820. Satu dua tiga 165 125,235. Kita contohkan satu faktor dulu ya. Nah, di sini karena harganya HP,
Jadi kita bulatkan. Bulatannya kemana Pak? Ditanyakan ke apoteknya, menuju ke 500.000 atau yang paling mendekati. Kalau yang ini paling mendekati, misal apoteknya bilangnya ya udah paling mendekati, berarti 112.400. Nah, tapi karena di sini apoteknya itu ndak mau memberikan harga yang ada 400 300-nya biar lebih enak untuk pengembaliannya, kita langsung bulatkan menuju ke 500. Berarti harga ini adalah jadi seperti ini. Maaf, harga pembulatan mendekati ya. Berarti kita bulatkan mendekati. Salah tadi berarti. Ini berarti 400, ini berarti 300, ini berarti 116200, ini berarti 53.900, ini berarti 54.400, ini berarti 5.700. Ini berarti tetap walaupun dia cuma sedikit, kita pembulatannya tetap ke atas. Kenapa? Kalau kita bulatkan ke bawah ya rugi kita nanti. Nah, ini 123.200, ini 125.300, ini 68.500, ini 69.700, 70.800, 12.300, 12.500, 12.800. Jadi seperti ini. Biar lebih enak Bapak buat escape saja. Biar lebih enak bacanya. Oke, untuk pertama seperti ini. Nah, otomatis nanti nah Pak, harga netonya gimana Pak? Kalau kalian kesulitan mencari harga neto, tidak perlu kita cari. Kenapa? Karena di apotek yang diperlukan adalah harga HV ini. Nah, kenapa Pak ini Bapak kenapa kok majang di sini? Nanti yang faktur obat itu PPN-nya ditampilkan, itu nanti ditaruhnya di harga neto. Nah, makanya kenapa Bapak kasih harga netonya juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sekalian ngitung harga resepnya. Untuk harga resepnya di sini ilustrasinya adalah dokternya juga minta keuntungan 10% lagi. Jadi keuntungannya double. Obat ini kalau keluar di resep, dia apotek ya untuk untung. Harga V ini adalah keuntungan untuk apotek tok, dokternya nggak dapat. Nah, tapi kalau melebu resep, dia ini juga dokternya minta. Makanya kalau kalian kemarin PKL di apotek yang ada resep dokter,
Kalau kalian cermati, harga obat yang tidak masuk resep dengan harga obat yang masuk resep pasti beda. Kenapa? Karena kalau sudah masuk resep, kita juga harus memberikan keuntungan kepada dokter tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini harga pada resep untuk dokter adalah kita tetap kasih A, B, C karena ini beda nanti. Nah, jadi karena dokternya juga minta keuntungan 10%, dari mana Pak ngitungnya? Dari harga ini yang belum kalian bulatkan tentunya. Kenapa Pak? Karena kalau sudah kalian bulatkan ya beda. Nanti hasilnya beda soalnya. Nah, jadi kalian langsung dari situ. 112.320 kali langsung ini dikalikan 1,1. Kenapa? Karena dokternya menginginkan 10%. Nah, jadi ini semua harganya dikalikan 1,1. Cara cepatnya seperti itu, dikalikan 1,1 dari harga ini. Nah, otomatis kenapa? Yaitu tadi yang 10% nanti itu untuk dokternya. Jadi harga Cefixim untuk apotek A itu jika masuk resep adalah 12552. Pak, ini perlu dibulatkan Pak? Enggak. Kenapa? Karena harga resep nanti kan ada R, ada baba. Nah, itu nanti kan pembulatannya di belakang. Jadi khusus ini tidak boleh dibulatkan. Tapi kalau misalkan harga HV harus dibulatkan. Nah, seperti itu. Itu adalah prinsip biasanya kalau misalkan kerja. Ya, tapi nanti lihat saja kalian di di apotek tersebut menginginkan dibulatkan enggak. Kalau menginginkan dibulatkan ya sudah, tinggal dibulatkan. Kan cuma enggak bulatkan kemana gitu. Nah, ini juga, terus ini 1161 12777. Nah, makanya kalau kita biasanya beli obat, kalau kita tahu isinya, mending jangan bawa resep itu. Karena apa? Tapi kalau obatnya itu bebas terbatas, dalam arti obat itu boleh ditebus tidak dengan resep. Nah, mending itu tidak perlu kita membawa resep. Kenapa? Karena tadi harganya itu biasanya lebih mahal. Karena kita harus memberi keuntungan kepada dua sisi pihak. Oke, berarti yang ini adalah 59202 54740. Suwi Pak, lama. 60214 Ini karena koma kita bulatkan ya. Kalau koma boleh kita bulatkan ke atas gini saja. Ke atas cuma satu tok, jadi tidak ada masalah. 1 2 3 1 3 5 4 2.
68 445 752 752 Kalian sambil menonton video seperti ini, kalian juga harus latihan dengan membuka kalkulator kalian agar kalian tahu, oh seperti itu ternyata. Nah, jadi seperti itu latihan. Kenapa? Karena kalau praktikum itu sering kalkulatornya yang disalahin, kalkulatornya error. Padahal ya ada kalkulatornya itu nanti. Nah, jadi sering-seringlah berinteraksi dengan kalkulator. Mosok karek menyet sih salah. Tiga belas 514 745 13976. Nah, dah. Kita sudah selesai untuk satu faktur. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan untuk faktur yang PPN-nya disembunyikan. Sekarang kita lanjut ke faktur berikutnya. Kita urut saja. Mana ini? Yuk, terus. Oh, gini aja. Nanti kan kembali ke sana. Nah, sekarang kita kapsul. Fokus lagi. Nah, yuk kembali fokus. Masih loading. Nah, faktur kapsul ini dari mana, Pak? Dari Bratako. Dari Bratako. Nah, ini kapsul. Belinya 5 zak. Satu zaknya itu 1000. 1000 apa, Pak? 1000 kapsul. Nah, harganya satuan. Nah, lihat. Harga ini satuan. Itu kita lihat. Ini apakah sudah PPN atau belum, kita lihat bawah. Nah, PPN-nya muncul. Berarti harga ini belum termasuk PPN. Nah, makanya hati-hatinya di situ. Kenapa? Nah, coba ini hitung. Ini nek mbok kalikan ini 5, harganya kan dapatnya ini. Seharusnya nek ini sudah termasuk PPN, kamu bayarnya kan ini. Tapi kan kamu bayarnya 357.500. Kenapa? Karena PPN-nya ada ini. Nah, jadi kalau PPN-nya ini muncul di faktur, berarti ini harganya belum PPN. Masih harga neto. Nah, jadi tadi makanya fokusnya di sini. Kenapa? Kalau kamu fokusnya di sini masih bagi ini, karena belum tentu kita order barang itu cuma satu box, satu zak. Nah, jadi seperti itu. Yuk, kita langsung saja kapsul 00 sebetulnya 00. Nah, harga netonya adalah 65.000. Nah, harga plus PPN-nya berapa? Nah, berarti kita tinggal ngalikan. Rp65.000 kali 1,171.500. Nah, untuk ini lagi A B C. Nah,
Untuk yang kelompok A dikalikan 1,17 berarti 83655. Untuk kelompok B 1,1985, biar kalkulatornya satu jalan, kita langsung saja ya, kita kalikan 8515. Pak, ini perlu dibulatkan nggak? Nggak usah. Kenapa? Adakah orang yang beli HV kapsul tok kosongan? Buat apa? Kan nggak ada. Di sini nggak perlu kita bulatkan. Kita jadi pakainya logika juga. Obat itu bisa nggak dijual HV? Kalau ndak, buat apa kita buat harganya untuk HV? Itu seperti itu. Kita langsung saja ke sini. Dikalikan 1,1 lagi berarti 92,020. Satu karena ada komanya, terus ini yang berubah 1,19. Nah yang ini 93,594, terus ini 1,21 95167. Oke. Itu untuk kapsul. Nah kita lanjut lagi terus ke, jadi cara mengerjakannya seperti itu ya. Pokoknya lihat, kalau dia itu tidak ditampilkan berarti PPN nya tidak ditampilkan, berarti harganya itu belum PPN, tetap harga satuan yang kita lihat. Nah sekarang nama obat berikutnya adalah Meptin. Nah, Meptin ini dari mana? Dari PBF nya APL. Nah PBF nya APL. Nah kita lihat harga itu fokus ke harga satuan. Nah lihat dulu PPN nya ada nggak? Oh ada Pak, ditampilkan. Nah Pak ada diskon. Oh ada diskon atau tidak itu tidak usah dihiraukan selama apoteknya menghendaki diskon itu buat apotek saja. Nah tapi kalau diskon tidak buat apotek, nah itu kalian fokusnya harga setelah diskon atau harga dikurangi diskon dulu, baru kalau misalkan PPN nya disembunyikan dia berarti baru kalian kasih kalikan PPN. Tapi karena kita dipermudah, udah diskonnya untuk apotek saja. Nah berarti caranya kalian fokus ini 417517. Karena PPN ditampilkan berarti ini masuk harga neto Meptin. Nah 417517. Nah berarti
berarti dikalikan 417,517 kali 1,1 berarti 45,9 268 itu 9 ding. Ada komanya, kita bulatkan ke atas. B C B C. Oke, nah kita langsung kalikan keuntungannya diinginkan 1,17 berarti 537 344. Nah, kita sepakati koma, kalau komanya seperti matematika, kalau misalkan kurang dari angka itu angka 5 berarti kita bulatkan ke bawah, nggak apa-apa. Kalikan keuntungan dokter lagi, berarti kalau masuk resep itu harganya 591. Nah, Bapak nggak merubah harga yang ini, kenapa? Karena untuk mempercepat penggunaan kalkulator saja. 79. Nah, kalau ini yang B kali 1,19 harganya adalah, kalau kalian menggunakan kalkulator HP sebenarnya enak, untuk pengeditan pun lebih enak, lebih cepat nantinya. Itu dikalikan 1,21 611,287. Tujuh satu 5,6 Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nah, kalau tadi yang Bapak sampaikan, Pak, diskonnya nggak dimasukkan ternyata. Nah, kalian lihat nih harga sebelum PPN ini. Nah, itu tinggal kalian kalikan PPN-nya saja, udah ketemu. Itu jika diskon tidak dimasukkan. Berarti harganya ini, Pak? Iya. Jadi total harga yang ini, yang saya Bapak merahi ini, itu jika diskon ya sudah, biar apoteknya lebih murah, diskonnya masukkan semua untuk pasien. Nah, ini harga yang kalian buat acuan. Tapi kalau misalkan diskonnya nggak dimasukkan, yang warna kuning ini, paham? Jadi seperti itu cara menghitungnya. Silakan dicoba-coba biar lebih paham. Kenapa? Karena ini kita nanti dipraktekannya itu saat kalian kerja. Jadi kalau ini nggak paham, ya gimana kerja? Nya kalian itu berhubungan dengan faktur, berhubungan dengan harga obat, mosok ngitung obat gak bisa. Nah, ini inti lagi. Kalau inti ciri khasnya PPN-nya sudah disembunyikan. Jadi di situ disembunyikan lagi, sama berarti kita fokus ini. Kalau PPN disembunyikan, fokusnya ini. Nah, mati 16 kan harganya tadi sudah, berarti sama kan 103.500. Nah,
Berarti yang belum adalah allopurinol. Allopurinol 312. Allopurinol. Nah, ingat kalau PPN sudah dimasukkan allopurinol 100, berarti masuknya yang di sini. Harganya tadi berapa? 1325. 1325 terus yang belum Danason 1925 1925 son. Terus Ambroxol sabutamol tadi sudah ya. Ambroxol 10.500 sama seperti sabutamol 500. Nah, karena Ambroxol sama sabutamol harganya sama, kita langsung kopaskan dari sini untuk mempersingkat waktu. Jreng, ada yang sama lagi 13.500 tidak ada. B C kita langsung saja otomatis 13.250 kali keuntungannya 1,17 berarti berapa? 503. Terus kalau dimasukkan ke resep dokter berarti langsung dikalikan 1,1 lagi, jadinya 17,05 3, kemudian diganti 1,19 17,344 terus diganti 17,6 635 terus ini dihapus. Nah, Pak, ini perlu dibulatkan. Iya, kenapa? Allopurinol kan bisa dibuat HV. Kita sepakati kalau HV itu pembulatannya ke atas saja. Berarti 600. Berarti 15.800. Berarti 16.100.
dibulatkan lagi Pak. Iya, 22.524. Oh, 600. 22 23 berarti. 23 300. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan yang lain nanti dicoba lagi, dibenahi. Nah, harganya berapa? Oke, itu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan berikutnya adalah resepnya. Kemarin resep aja bingung, kalian gimana tuh jajannya ini? Kayak ini metil terutama dijepuk 4, lihat DTD-nya. Kayak gini kan otomatis dikalikan numeronya toh, dikalikan 20 toh. Diambil berapa setengahnya atau apa ini? Tuliskan resep, tidak ada keterangannya toh. Apotek A ditambah HV meloxicam, apotek G tambah lagesil, semua biaya. Nah, kalau kayak gini otomatis kan tinggal kalian gini ya. Nah, ini dikalikan berarti kali 20 sama dengan berapa? 15 tablet. Kali 20 sama dengan 20 tablet. Kali 20 sama dengan 20 tablet. Nah, kapsulnya otomatis 20 lagi hasilnya 1. Nah, jadi resep 1 biaya resep 1 Lasmalin 15 tablet kali berapa, nanti kita lihat harganya. Kalau sudah masuk resep berarti terus ada Danason. Betul, Danason tadi 20 Ambroxol. Danason 20 kali harga tabletnya kelompok A, karena kalian kelompok A berarti 24775 sama dengan terus harga apalagi Ambroxol 20 kali kelompok A berarti 13.514 sama dengan kapsul sama dengan 20 kali harga kapsul berapa? Kelompok A 9, karena ini harga kapsul itu dibagi 1000. Kenapa? Satu kapsulnya, satu zaknya kan 1000, berarti sama dengan 92.021 dibagi 1000 berarti 92 rupiah per kapsul. Nah, di situ itu ini sama dengan dibagi 1000 sama dengan 94 rupiah dibagi 1000 sama dengan 95. Danasonnya maaf kemahalan itu nanti ya. Danasonnya dibagi 100. Kenapa? Satu boxnya ada 100. Kalau harga resep kan kita harus menghitung harga per tabletnya.
berarti dibagi 100 adalah, kita bulatkan nantinya komanya ke atas ya, kita sepakati dari tadi ya. Nah ini dibagi 100 sama dengan 251, 252 dibagi 100, 256. Broksel pun sama, broksel satu boxnya itu 100, berarti 135 di 100, 137 bagi 100, 140. Dana nasional kelompok A tadi berapa? Dana nasional kelompok A 287, 248, ambroksol 135, kapsulnya harganya 92 sama dengan, terus setelah kapsul apa? Dia beli Lagesil. Tuslah dulu biar nggak lupa. Tuslahnya 2.500. Kalau tuslahnya 2.500, oh 500 per RD. Tuslah 500. Terus tuslah Lagesil 1 kali, nanti kita hitung harganya. Tuslah sama dengan 500, embalase sama dengan 3.000. Total harga kita cari lagi Lagesil sama Lasmalin. Nah Lasmalin ini, nah dilihat ini ada PPN nya ditampilkan, berarti harga ini belum termasuk PPN. Nah jadi seperti itu. Nah otomatis kita cari dulu, berarti 120 kali 1,1 kali untuk kelas A tadi, untuk kelompok A tadi 17, 1,17 kali, karena keuntungan dokternya 10%, 1,1 lagi. Nah sudah ketemu, kemudian dibagi 100. Nanti coba dihitung sendiri, ketemunya untuk Lasmalin adalah satu tabletnya adalah 1699, kita bulatkan sama. Nah sekarang tinggal Lagesil. Untuk Lagesil ini Lagesil harga satuannya 42.500. Oh ada PPN nya Pak, ditampilkan. Nah berarti harga itu belum PPN. Nah, berarti 42.000 kali 1,1 kali 1,17 kali 1,1 lagi. Oke, hasilnya adalah 59459. Kita bulatkan. Nah, udah total. Kalau kalian memakai kalkulator yang ada M plusnya, kalkulator yang kalian biasa gunakan untuk praktikum itu, nanti sebenarnya kalian bisa nggak usah notal manual satu persatu, tetap ngitung satu persatu seperti ini, cuma total semuanya itu nanti bisa di MRC. Suatu ketika nanti kalau misalnya ada kesempatan Bapak ajari cara ngitungnya yang seperti itu.
Biar apa? Biar mempersingkat waktu. Nah kayak gini kan kita notal satu persatu kayak gini. Nah ini tuh kelamaan nanti. Nah yang tadi yang bapak sampaikan tadi itu dia bisa langsung nanti muncul total semuanya itu berapa. Jadi kita nggak usah kayak gini 2700 kayak gini. Silahkan dicoba, kalian juga ikut ngitung, jadi kalian bisa dan kalian paham. Oh seperti itu toh, oh ini Pak Pendi salah. Nah, nanti bisa mengingatkan. 459. Nah, total harga sama dengan 25485 ditambah 4960 ditambah 2700 ditambah 1840 ditambah 500 ditambah 59459 ditambah 500 ditambah 3000. Total semua adalah 9. Error nih. Sembilan 8444. Nah kita bulatkan menjadi 90.500. Itu untuk resepnya. Tapi di sini kan disebutkan dia kelompok A beli HV meloxicam 1 strip. Nah, berarti harga ditambah harga meloxicam 1 strip. Meloxicam 1 strip berapa tadi untuk harga HV-nya? Harga meloxicam 1 strip harga untuk A ini perlu karena 1 strip dibagi 10. Hati-hati, lihat itu perintahnya apa. Kalau misalkan yang diminta itu harganya per strip berarti bagimu 10, tapi kalau di harganya per tablet berarti bagimu 100. Nah jadi jangan bingung seperti itu. Nah, ini di sini harganya kita bulatkan lagi kan nantinya, berarti 5390 atau 5400 gampangnya lah. 5400 berarti sama dengan 98500 ditambah 5400. Jadi total yang harus dibayar adalah ini. Nah, siapa yang bener? Tidak ada paling. Iya, kalau ada yang bener nanti tidak usah ikut UTS, langsung lulus dan nilainya bagus. Ini untuk resep 1. Nah resep kedua juga demikian. Nah, hitung lagi maptingnya berapa, kalikan 20 sama dengan 15. Nah yang ini kalikan 20 sama dengan berapa? 4 kali 20 sama dengan 80 mg. Karena kita punyanya metil 16 sama 8 dibagi metil 16 mu berarti ada berapa? Sama dengan 5 tablet. Nah kemarin itu yang banyak salah. Ini sama dengan 20 tablet. Saya fixim 10 aja. Tulis lagi resep biaya resep kedua.
Paham? Jadi seperti itu. Silahkan nanti yang resep kedua ketiga dicoba lagi, biar nanti paham harganya berapa. Sudah Bapak beri contoh. Nah, jangan lupa ditambah harga lagesil. Untuk harganya sesuaikan kelompok. Kalau kelompok B dan C, lihat harga VBC, keuntungannya tadi berapa. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, karena ini nanti durasinya terlalu panjang videonya, dan kalian juga susah nanti, filenya terlalu besar, Bapak juga nguploadnya lebih susah nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke nomor 5. Lihat faktur obat Kombi Putra dan Penta Lasmalin. Menurut Anda bagaimana? Sama enggak? Lebih murah mana? Nah, lihat Penta. Nah, ini Penta. Nah, faktur Penta kita amati dulu. Penta. Nah, di sini lihat cara lihatnya itu PPN-nya. PPN-nya disembunyikan atau ditampilkan? Disembunyikan, Pak. Berarti seperti tadi Bapak bilang, harga ini harga sudah termasuk PPN. Jadi harga neto sudah per PPN. Sedangkan untuk yang Lasmalin, nah, Kombi, nah, Kombi Putra, Kombi, nah, di sini lihat, wah, PPN-nya ditampilkan, Pak. Nah, harganya berapa? Harga satuannya 120.000. Nah, kalau kita amati sekilas dengan yang ini 130, mahal mana? Duh, larang Penta, bro, jebule. Nah, kenapa? Sebenarnya mereka itu sama, bukan larang Penta. Nah, kenapa, Pak? Nah, iki lihat, ini belum PPN, ini sudah PPN. Nah, coba ini kalikan 1,1 agar sama. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya akan sama dengan ini, 132.000. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, lihat faktur obat dari Kombi dan Penta untuk pembelian Lasmalin. Menurut Anda PPN mana yang paling murah? Sama, tidak ada yang paling murah. Jadi untuk memilih ini nanti, ya siapa duluan yang ngirim. Biasanya kalau pengiriman di apotek kenyataan itu dilihat, Penta misalkan ngirimnya nanti di atas jam 11. Oh, Kombi ternyata ngirimnya pagi jam 7 jam 8. Nah, karena sama-sama tidak memberikan diskon, sama-sama harganya juga sama, walaupun kayaknya terlihat sekilas lebih mahal, itu kita biasanya memilih yang ngirimnya pagi kalau kita stoknya butuh pagi. Nah, jadi seperti itu untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Di pertanyaan nomor 5 itu sama, harganya sama-sama murah, cuma dia PPN-nya ditampilkan, yang satu PPN-nya tidak ditampilkan. Makanya seolah-olah harga satuannya itu dia lebih mahal di Penta, tapi sebenarnya sama. Oke, cukup sekian dari Bapak untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong dicoba sambil Bapak mengoreksi, nanti Bapak umumkan hasilnya siapa yang lolos tidak mengikuti UTS.